Assalamualaikum, hello people, welcome to Triple S Yo. Dan pada video kali ini gue mau nge-review perjalanan gue di akhir tahun kemarin 2019 dari rumah terus ke Turki hingga nanti perjalanan umroh ke Mekah dan Madinah. Oke, langsung kita mulai aja, kuy. Nah ini guys, udah sampai di Soekarno-Hatta Airport. Nah ada satu hal yang membuat gue kesel sama adek gue, yaitu dia tuh selalu setiap perjalanan kayak gitu selalu kayak tiba-tiba minta buang air kecil gitu. Mau kencing di saat kayak gini, gitu. Kesel banget ya. Nah ini guys, gue dan yang lainnya lagi nunggu di Muka Cabana Cafe. Ya kita sempat makan sebentar di situ. Oh ya, sama gue mau ngejelasin sedikit mengenai Bandara Soekarno-Hatta ini. Jadi bandara ini tuh mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1985. Nah menggantikan Bandara Udara Kemayoran yang ada di Jakarta Pusat dan Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Nah tapi Bandara Udara Kemayoran itu udah ditutup, sementara Bandara Udara di Halim itu sampai sekarang masih beroperasi. Nah, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara terluas di Indonesia yang memiliki luas mencapai 2.137 hektar. Luas banget ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Bandara Suta ini hanya memiliki 3 terminal yang udah dilakukan revitalisasi atau perbaikan, yakni Terminal 1 untuk penerbangan domestik serta Terminal 2 dan 3 untuk penerbangan domestik dan internasional. Dan katanya sih yang gue dengar-dengar gitu ya, bakal ada rencana untuk buat Terminal 4 di tahun 2021. Gak tau deh bakal terrealisasi atau enggak. Nah kembali lagi ke sejarah mengenai Bandara Suta ini. Jadi bandara ini dulunya itu dirancang oleh arsitek asal Prancis yang bernama Paul Andreu. Nah Paul Andreu ini juga merancang Bandara Charles de Gaulle di Paris, Prancis. Toilet ini dulu. Banyak banget makanannya, tapi lumayan mahal. Mahal banget. Jadi dia es teh lemon itu berapa? 50.000. Nah salah satu karakteristik besar dari bandara ini adalah gaya arsitektur lokalnya, yaitu seperti yang kita lihat, ada kebun kecil gitu ya, kebun tropis di antara tempat tunggu. Ada info tambahan, jadi kalau dihitung-hitung ya, secara rata-rata ada sebanyak 183.000 orang yang terbang setiap hari dari dan ke bandara ini. Sedangkan kalau menurut data dari PT Angkasa Pura, ada sekitar 1.300 pesawat yang terbang dan mendarat di bandara ini setiap hari. Itu berarti guys, setidaknya ada satu penerbangan setiap 70 detik dan mengalahkan Bandara Changi di Singapura yang melayani satu penerbangannya setiap 80 detik. Wow, padat sekali ya. Oke people, tadi abis ngelewatin security check, terus kita menuju ke waiting room. Gue berangkat jam 1:30. Untuk boarding time-nya tuh kita harus udah ada di pesawat itu setengah jam sebelumnya. Gue tadi nyampe di bandara ini sekitar jam 8-an lah. Ini gue lagi di waiting room guys.
Nah, itu adalah apron atau tempat parkir pesawat. Dan waktu gue nunggu ini bener-bener banyak banget jamaah umroh lainnya. Ya, alhamdulillah. Kayaknya sih mereka bakal satu pesawat sama gue. Banyak banget guys, jamaahnya guys. Nah, itu dia apronnya guys. Wah, keren banget. Ini bandara ini bener-bener beda ya. Udah direnovasi. Jadi gue aja pas kesini tuh bener-bener pangling banget. Much later. Nah, ini kita sekarang OTW ke King Abdul Aziz Airport di Jeddah. Nah, ini gue dan yang lainnya transit ya guys. Karena di Jeddah cuma buat transit, akhirnya kita langsung nih transit langsung menuju ke pesawat yang menuju ke Istanbul. Ini kita naik shuttle bus. Lanjut ke penerbangan berikutnya ke Ataturk Istanbul Airport. Nah, ini dalam pesawatnya guys, kayak gini guys. Kita mau ke Turki. Sebelah kosong. Pengen duduk ke sebelah, pengen dekat jendela. Kamu mau pakai sama lagi? السلامة التالية يوجد تأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العلوية وإغلاقها بإحكام مع اتخاذ الخيطة والحذر عند فتح الأدراج العلوية تفاديا لسقوط الأمتعة. Ketahuan. تحت المقعد الذي أمامكم يمنع. Nah, ini guys, makanannya jadi kayak kentang gitu, kentang sama telur dadar. Gue nggak tahu ya itu diapain. Rasanya lumayan enak, tapi nggak terlalu ngenyangin menurut gue. Porsinya dikit gitu. Nah itu guys, kita berangkat menuju Turki. Yeay. Itu ada pemandangan di luar. Gue lihat selama di perjalanan tuh kita tuh ngelewatin yang namanya benua Afrika, sedikit ngelewatin benua Afrika, dimana pada saat itu gue ngeliat ada piramida guys. Gue ngelewatin Mesir ya, gila sih, masya Allah tabarakallah. Nah nih kita udah sampai di Ataturk Istanbul Airport. Yeay. Ya cuacanya agak mendung-mendung gimana gitu. Jadi gue mau ngasih informasi sedikit mengenai bandara udara ini. Bandara udara ini adalah sebuah bandara udara internasional yang sedang dalam tahap pengerjaan di distrik. Nah, kapasitasnya itu bisa mencapai 200 juta penumpang setiap tahunnya di bandara yang baru ini. Nah, waktu itu Presiden Erdogan pada tahun 2018 bulan Oktober meresmikan bandara ini. Katanya sih diklaim sebagai bandara terbesar di dunia. Bandara ini diperkirakan bakal melayani hingga 90 juta penumpang setiap tahunnya. Wah, banyak banget ya. Prediksinya akan meningkat hingga 200 juta penumpang saat semua fasilitas selesai dibangun pada tahun 2028. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dari bandara paling sibuk di dunia, yaitu bandara di Hartsfield-Jackson di kota Atlanta, Amerika Serikat. Nah, bandara ini tuh luas banget guys. Jadi dibangun di atas lahan 26 juta meter persegi. Bandara ini menelan biaya sekitar 6 miliar euro. Wah, banyak banget ya guys. Dan ada 250 arsitek dari dalam dan luar negeri yang terlibat dalam pembangunan bandara ini. Terus juga adanya partisipasi dari 500 insinyur dan memperkerjakan sekitar 10.000 orang. Area parkir dari bandara ini juga mampu menampung 347 pesawat, termasuk 114 yang dekat dengan terminal utama.
Nah, sebenarnya pembangunan bandara ini memang belum selesai guys sepenuhnya. Tahap terakhir diperkirakan baru bakal selesai itu di tahun 2023 nanti. Di bandara ini juga dilengkapi dengan area perbelanjaan seluas 53.000 meter persegi yang terdiri dari 6 bagian. Beberapa area diisi toko mewah, sedangkan lainnya berbentuk seperti bazar gitu. Nah guys, sorry banget. Jadi waktu gua transit di King Abdul Aziz Jeddah Airport, itu gua nggak ngeliput karena waktu transitnya itu benar-benar sebentar. Dan saat itu gue maksimalin untuk ya buang air kecil, terus cuci muka dan istirahat sebentar gitu. Karena waktunya yang singkat itu, jadi gue nggak sempat ngeliput sama sekali. Jadi sorry ya guys. Guys, dingin banget. Lihat nih, pintunya kebuka, dingin banget. Dinginnya guys, dingin guys. Ikutin terus perjalanan gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, video selanjutnya kalian bisa klik di samping. Hey yo, Subscribe Triple SU. Bunch of haters wonder why Gambino got the game, bruh. Half-time Vicky, all she wanna